Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas salah satu kesalahan fatal dari ajaran kelompok Oneness. Oneness adalah sebutan bagi golongan orang-orang yang mengaku sebagai Kristen, tetapi mengajarkan ajaran yang tidak alkitabiah, yaitu ajaran yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah Bapa itu sendiri, atau Allah Bapa adalah Yesus Kristus itu sendiri. Di Indonesia sendiri, ajaran Oneness ini cukup gencar diberitakan oleh Pendeta Henry Tan, salah satunya. Dan juga oleh Samuel Siahaan dan kawan-kawannya. Dan pada video kali ini, kita akan menyaksikan cuplikan ya, ajaran Oneness yang disampaikan oleh Mbak Mikana. Nah, salah satu ajaran yang fatal dari Oneness ini ketika mengatakan bahwa Yesus adalah Allah Bapa itu sendiri, yaitu ketika kepada mereka kita minta bukti ya, atau kita minta coba buktikan di mana menurut Alkitab Yesus adalah Allah Bapa. Kemudian orang-orang Oneness akan menyodorkan ayat-ayat sebagai berikut. Kata mereka, para rasul mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah Bapa itu sendiri, yaitu ayat yang dikutip adalah Efesus 1 ayat 3, Efesus 1 ayat 17, 1 Petrus 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 3, dan juga 2 Korintus 1 ayat 3, dan ayat-ayat lain yang serupa dengan ayat ini. Mikanda, gadis rasa janda, tampangnya ya lumayan aja, tampil gaya muslimah padahal jahiliyah, oten yang nyamar demi dapat rupiah. Hobinya suka nebar fitnah, hatinya penuh dengan sampah, kadang bergaya lugu macam gadis pemalu, padahal aslinya iblis muka seribu. Air mata buaya, fitnah kanan kiri tuh naikkan pamornya, produk unggulan dari RT tetangga, ahlaknya sumpah nauzubillah. Aduh, Mikanda, tukang fitnah. Mikanda, nape lu nggak ngaca? Islamfobia tapi niru hijabnya, pengen bahas Al-Quran bisanya terjemahan. Aduh Mikanda penyembah manusia, gayamu sumpah mirip ahli neraka. Air mata buaya, fitnah kanan kiri tuh naikkan pamornya, produk unggulan dari RT tetangga, ahlaknya sumpah nauzubillah. Jinak-jinak laksana merpati aja, tapi licik macam ular beludak juga. Aduh Mikanda penyembah manusia, gayamu sumpah mirip ahli neraka. Aduh Mikanda penyembah manusia, gayamu sumpah mirip ahli neraka. Aduh Mikanda, suka banget ya fitnah dan framing. Tapi kalau nggak gitu ya bukan oten lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Ya, di kesempatan kali ini kita akan menunjukkan sebuah video ya tentang perebutan. Ya, jadi kembali terjadi pertempuran rebutan status Yesus
antara Kristen dan Kristen ya. Jadi kenapa saya sebut Kristen? Karena mereka mengaku sebagai pengikut Yesus ya. Dua-duanya mengklaim sebagai pengikut Yesus. Yang sebelah sana mengatakan bahwa dia adalah keponakannya Yesus. Yang sebelah sana mengatakan bahwa dia adalah anaknya Yesus. Karena Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Ya, Yesus adalah Allah Bapa itu sendiri menurut yang sebelah sana. Jadi ini pertempuran antara yang mengklaim sebagai anak Yesus versus yang mengklaim sebagai keponakan atau adiknya Yesus, ya adiknya Yesus jadinya. Jadi ini antara adik Yesus versus anak Yesus. Ini membuat Yesus tentu saja bingung ya. Coba kalian bayangkan teman-teman. Kalau adik kandung kalian, ya adik kalian ribut sama anak kalian. Gimana itu? Mau bela yang mana? Satu adik, satu lagi anak. Tapi biasanya orang lebih bela anak ya. Ya, di sini saya ingin katakan bahwa kalau di dunia ya biasa orang tetap lebih mengutamakan anak dibandingkan adik. Kalau adik mungkin dia dulu dekat waktu masih kecil sama-sama gitu kan. Tapi saat sudah berkeluarga, ya tentu saja dia pentingin anaknya dibandingkan adiknya. Oh, pantas saja ya. Pantas saja Unitarian ini kalah gitu. Kalah dibandingkan dengan kelompok yang mengklaim sebagai anak. Bisa jadi ya. Saya nggak ngerti juga. Tapi ya kita nggak usah ikut campur ke dalam urusan keluarga mereka. Kita di sini cuma untuk menyiarkan ya. Dan juga menampilkan bagaimana perseteruan antara mereka yang mengklaim sebagai anaknya Yesus, ya karena Yesus adalah Bapa, versus yang mengaku sebagai adiknya Yesus. Bagaimana pengajarannya dan bagaimana mereka baku hantam. Ya, sudah 2000 tahun masih bingung dengan konsep siapa itu Yesus, ya. Kita dengarkan saja kalau kita sebagai orang luar, sekali lagi saya ingatkan, jangan masuk terlalu dalam, siapkan cemilan kalian, siapkan minuman terbaik kalian dan kita tonton bersama-sama. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak sama-sama ya cuplikan pernyataan dari Mbak Mikana ketika mengklaim bahwa Yesus menurut para rasul, Yesus adalah Allah Bapa itu sendiri. Berikut ini cuplikan videonya. Tapi apakah salah ketika kita memanggil Yesus adalah Bapa kita yang kekal? Tidak salah. Ya, sesuai dengan firman Tuhan di Efesus 1 ayat 3 ya. Rasul Petrus, Rasul Yohanes, Rasul Paulus, mereka memanggil Yesus adalah Bapa mereka ya. Seperti di Efesus 1 ayat 3. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Di 1 Petrus 1 ayat 3. Rasul Petrus menulis seperti ini ya. Kalian baca. 1 Petrus 1 ayat 3 ya. Nah, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, itu yang tertulis di 1 Petrus 3 ayat 1. 1 Petrus 1 ayat 3. Kemudian di Kolose 1 ayat 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Kemudian di Efesus 1 ayat 17. Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu. Ya udah jelas ya. Tuhan Yesus sudah menyatakan nama Bapa kepada dunia, kepada semua orang, kepada dunia. Tambahin dulu. 2 Korintus 1 ayat 3. Tunggu ambil. Saya ambil pensil dan kertas untuk mencatat dalil-dalil bahwa Bapak itu adalah Yesus. Iya, kamu catat aja di Efesus 1 ayat 3, 1 Petrus 1 ayat 3, Efesus 1 ayat 17, Efesus 5 ayat 20, Kolose 1 ayat 3, Kolose 2 ayat 9. Soalnya ada perbedaan dengan ortodoks nih, Bu. Loh, saya percaya Bapak Putra Roh Kudus bisa dibedakan tapi bisa dipisahkan, itu satu. Gimana sih kamu? Yang disangkal sama teman saya ortodoks itu, dia bilang Bapak bukan Yesus. Makanya saya mau kasih dalil ke dia bahwa Bapak itu adalah Yesus. Apa tadi, Bu? Ya, Efesus 1 ayat 3. 1 Petrus 1 ayat 3. Ya, kalian baca itu teman-teman ya. Efesus 1 ayat 3. 1 Petrus 1 ayat 3. 1 Petrus 1 ayat 3. Lanjut, Bu. Udah, Efesus 1 ayat 17. Efesus 1 ayat 17. Ayat 17. Udah, Efesus 1 ayat 17 sudah, Pak. Efesus 5 ayat 20. Kolose 1 ayat 3.
Ya, itu dulu lah. Nanti kasih tahu itu dulu banyak itu ah. Oke. Oke. Saya tambahin dulu. Makan. Dalam 2 Korintus 1 ayat 3 jelas tertulis, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Itu dalam 2 Korintus 1 ayat 3. Kemudian 2 Korintus 1 berapa tadi Bang Billy? 2 Korintus 1 ayat 3. ya betul. Nah, itu tadi teman-teman, kita sudah sama-sama simak cuplikan pengajaran yang disampaikan oleh Mbak Mikana yang begitu terus terang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah Bapa atau Allah Bapa adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dan ayat-ayat yang dipakai atau yang dicuplik atau yang dicomot adalah Efesus 1 ayat 3, Efesus 1 ayat 17, Kolose 1 ayat 3, 1 Petrus 1 ayat 3, dan juga ditambahkan oleh Bang Billy ya, 2 Korintus 1 ayat 3. Oke, pertama-tama tidak lupa kita ucapkan terima kasih ya, meskipun ini merupakan ajaran yang tidak benar, tapi kita patut berterima kasih dengan kemunculannya Mbak Mikana. Setidaknya Mbak Mikana ini mewakili ya orang-orang yang berpandangan sama seperti Mbak Mikana, seperti Om Samuel Siahaan, seperti Pak Pendeta Henry Tandianta ya, yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah Bapa itu sendiri. Nah, oke teman-teman, langsung aja pada kesempatan kali ini ya, kita bongkar ya kesalahan fatal yang diakibatkan dari kegagalpahaman baik Pak Pendeta Henry Tandianta, Bang Samuel Siahaan maupun Mbak Mikana dan teman-temannya ya. Ada juga Bang Billy dan lain semuanya itu ya. Mereka gagal memahami ayat Efesus 1 ayat 3, Efesus 1 ayat 17, Kolose 1 ayat 3, 1 Petrus 1 ayat 3, 2 Korintus 1 ayat 3. Mereka gagal memahami karena mereka tidak paham kaidah bahasa Indonesia. Sekali lagi ya, kegagalpahaman Mbak Mikana dan teman-temannya ini adalah akibat dari tidak paham kaidah bahasa Indonesia. Nah, oke teman-teman, sekarang kita coba urai pelan-pelan ya. Di dalam kaidah berbahasa Indonesia, ketika misalkan ada kata Bapak Budi atau Ayah Budi, ya, ini memang lumrah bisa berarti dua makna teman-teman. Bapak Budi bisa berarti bapak yang bernama Budi atau bapaknya si Budi. Ya, jadi ini bisa dua arti. Tergantung kalimatnya ya. Bisa berarti bapak yang bernama Budi, artinya ini julukan ya. Bapak ini julukannya si Budi. Pak Budi, Bapak Budi, begitu ya. Tapi bisa juga berarti bapak dari si Budi atau bapaknya Budi. Misalkan dikatakan, Bapak Budi pergi ke kantor. Itu bisa berarti bapak yang bernama Budi pergi ke kantor. Atau yang kedua, bapaknya si Budi atau bapak dari Budi, ayahnya Budi pergi ke kantor. Namun teman-teman, dalam kaidah bahasa Indonesia, dalam narasi sehari-hari ya, meskipun kita kadang memaksudkan Bapak Budi sebagai ayahnya si Budi ya. Sini ayah atau bapaknya dari Budi atau ayah atau bapak dari si Budi. Tetapi katanya atau kata dari ini tidak lumrah dituliskan. Jadi cukup ditulis saja sebagai Bapak Budi. Artinya adalah bapaknya Budi atau bapak dari si Budi. Dalam kaidah penulisan sehari-hari biasanya begitu. Tetapi teman-teman, jika maksud dari kalimat Bapak Budi adalah bapaknya Budi atau bapak dari Budi, ini kita tuliskan dalam bahasa Jawa, ini akan menjadi lebih jelas. Misalkan menjadi Bapak E ya. Bapak E Budi. Nah, karena ada E, ini menjelaskan atau membuktikan bahwa yang dimaksud adalah bukan bapak yang bernama Budi, bukan, tapi bapaknya si Budi atau bapak dari si Budi. Kalau dalam bahasa Inggris, father of Budi. Nah, ini ada kata of di sini. Of dalam bahasa Inggris
E dalam bahasa Jawa, ini membuktikan bahwa father di sini atau bapak di sini bukan merupakan gelar bagi si Budi. Bukan bapak yang bernama Budi atau father yang bernama Budi, bukan ya, tapi bapak dari Budi atau father of Budi, bapaknya si Budi. Ini very clear ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman ya, dengan kaidah yang sama, ketika Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan dalam Efesus 1 ayat 3, kemudian Kolose 1 ayat 3, 1 Petrus 1 ayat 3, dan 2 Korintus 1 ayat 3 tadi sebagai Allah dan Bapa. Sebentar. Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Ini kaidah bahasa Indonesia memang tidak lumrah ditulis Allah dan Bapaknya atau Allah dan Bapak dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak lumrah. Dalam narasi penulisan tidak lumrah begitu. Tetapi ketika Efesus 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 3, Efesus 1 ayat 17, 1 Petrus 1 ayat 3, dan 2 Korintus 1 ayat 3 menuliskan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Itu maksudnya Allah dan Bapaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Atau Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, buktinya mana? Nah, kita bisa simak dengan jelas teman-teman. Kalau kita lihat di dalam Alkitab versi bahasa Yunani atau bahasa Jawa atau bahasa Batak juga ya, itu very clear. Nah, mari sekarang kita lihat sama-sama ya. Bahkan kalau di dalam bahasa Inggris ada tulisan God and Father of, ya, God and Father of, ada kata of di sini. God and Father of our Lord, ya, Tuhan kita. Our Lord tuh Tuhan kita atau Tuhan. Tuhan sama Tuhan sama ya. Our Lord, Tuhan kita Yesus Kristus. Bahasa Inggrisnya Jesus Christ. God and Father of our Lord Jesus Christ. Ya, ini ada kata of di sini. Nah, kata of ini artinya jelas. Kalau dalam bahasa Indonesia tuh nya atau dari. Bahasa Jawa bahasa Batak ni. Oke, sekarang kita simak ya. Faktanya Alkitab dalam terjemahan bahasa Yunani, bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Inggris. Berikut ini. Nah, teman-teman silakan simak ya. Yang di sebelah kiri itu Efesus 1 ayat 3 dalam versi bahasa Yunani. Perhatikan di situ ya. Eulogetos hoteos kai pater to Kyrios hemon eso Christos. Perhatiin teman-teman, yang saya lingkarin merah itu ya, itu ada kata to. To itu padannya bahasa Inggrisnya itu of. Ya, jadi ada kata to dalam bahasa Yunani. Yang bahasa Inggris sama dengan of. Nah, kalau ke bahasa Indonesia memang tidak lazim ditulis, ya, tidak ditulis sebagai nya atau dari. Kita lihat Efesus 1 terjemahan baru ya, yang atas itu ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ditulisnya terpujilah Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus atau Allah dan Bapaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak. Tetapi teman-teman, meskipun tidak ada katanya di situ atau kata dari di situ, kita yang berpikiran waras tentu kita bisa memahami bahwa maksud Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, itu bukan berarti Allah dan Bapa yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Bukan ya. Tetapi Allah dan Bapaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Atau Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, hal itu bisa kita buktikan dengan jelas jika kita meneliti kembali yang kolom di sebelah kiri itu ya. Dalam teks bahasa Yunani ada kata to.
yang bermakna of ya. Sekarang kita bandingkan dengan terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia bahasa Jawa ya. Di kolom yang kedua itu. Efesus 1 ayat 3 dalam bahasa Jawa. Pinujio Gusti Allah lan ramane Gusti kita Yesus Kristus. Nah, jelas ya, ada kata ne di situ yang artinya bahasa Indonesianya nya atau dari ya. Jadi Allah dan Bapaknya Gusti kita Yesus Kristus. Dan begitupun dalam versi Toba ya, bahasa Batak ya. Kita lihat di kolom yang ketiga itu ya. Efesus 1 ayat 3 dalam bahasa Batak. Pinuji madebata amani Tuhan ta Yesus Kristus. Nah, ada kata ni di situ. Ni ini dalam bahasa Jawa setara dengan ne. Bahasa Bataknya ni, bahasa Jawanya ne, bahasa Indonesia nya atau dari ya. Begitupun kita bandingkan dalam bahasa Inggris. Efesus 1 ayat 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Jelas sekali ya teman-teman, bahwa yang dimaksud sebagai Allah dan Bapa ini bukan Yesus Kristus, tapi Allahnya dan Bapaknya Yesus Kristus. Very clear ya. Nah, begitu pula dengan ayat-ayat yang lain yang serupa ya teman-teman. Seperti misalkan di Efesus 1 ayat 17, Kolose 1 ayat 3, dan sebagainya. Termasuk juga di 1 Petrus 1 ayat 3. Berikut ini yang tampil di layar adalah ayat 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Perhatiin baik-baik teman. Dalam versi Greek ya, di atas itu versi Yunani. Eulogetos hoteos kai pater tou kurios hemon iso Christos ya. Ada kata tou di situ yang saya beri lingkar merah itu ya. Dalam King James ya, KJV ya. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ ya. Jadi kata tou dalam bahasa Yunani setara dengan kata of dalam bahasa Inggris. Yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah nya atau dari ya. Jadi itu ya, kita lihat di bagian bawah. Dalam versi bahasa Jawa 1 Petrus 1 ayat 3. Sebelah kiri ya, yang pertama ya. Pinujio Gusti Allah ramane Gusti kita Yesus Kristus. Jelas ya. Kemudian di sebelahnya, sebelah kanan ya. Toba ya, Alkitab bahasa Batak. 1 Petrus 1 ayat 3 dalam bahasa Batak. Pinuji madebata amani Tuhan ta Yesus Kristus. Ada kata ni ya. Ni dalam bahasa Batak setara dengan kata ne dalam bahasa Jawa. Atau nya atau dari dalam bahasa Indonesia. Kemudian kita ke yang sebelah kiri paling bawah. 1 Petrus 1 ayat 3 dalam versi terjemahan sederhana bahasa Indonesia. Terpujilah Allah Bapa dari penguasa kita Kristus Yesus. Loh, jelas ya, di sini ada kata dari ya, yang saya beri garis merah itu ya. Kemudian kita ke yang sebelah kanan, terjemahan baru ya, saya lingkarin kuning itu ya. Ayatnya tertulisnya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak dikatakan Allah dan Bapaknya atau Allah dan Bapak dari Tuhan kita Yesus Kristus, tidak. Tetapi kita paham bahwa meskipun tidak ada nya, tidak ada dari di situ, ya, tapi itu artinya adalah Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Atau Allah dan Bapaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Dimana kita bisa membandingkan dalam versi bahasa Batak, bahasa Jawa, dalam terjemahan sederhana, dan juga dalam bahasa Inggris. Terlebih lagi dalam bahasa Yunani. Ada kata tou di situ ya, yang paling atas itu ya, kolom teratas. Eulogetos hoteos kai pater tou kurios hemon iso Kristus. Jelas ya teman-teman ya? Very clear. Jadi baik Petrus, Paulus, dan rasul-rasul yang lain tidak pernah menyebut Yesus sebagai Allah Bapa. Tapi Allah yang diberitakan oleh para rasul adalah Allahnya Yesus Kristus. Nah, begitu pula teman-teman ya dengan ayat 2 Korintus 1 ayat 3. Yang menurut pemahaman dari Mbak Mikana dan teman-temannya, disangkanya dalam ayat ini Paulus sedang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah Bapa. Padahal tidak begitu teman-teman ya. Mari kita lihat ya. 2 Korintus 1 ayat 3 dalam versi bahasa Greek, bahasa Yunani ya. Eulogetos hoteos kai pater tou kurios hemon iso Christo. Ya, sama dengan yang tertulis di 1 Petrus
1 ayat 3 tadi juga serupa dengan di Efesus 1 ayat 3, Efesus 1 ayat 17, dan beberapa ayat yang lain ya. Nah, di 2 Korintus 1 ayat 3 ini kita lihat dalam bahasa Inggris ya, KJV ya, di bawahnya Greek gitu ya. KJV, King James Version. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ. Ya, jadi ada kata of di situ. Bahasa Yunaninya to, bahasa Inggrisnya of. Artinya adalah nya atau dari. Nah, kita bisa lihat di dalam versi BIMK yang di bawah ya teman-teman, kolom yang pertama. BIMK, 2 Korintus 1 BIMK, bahasa Indonesia masa kini ya. Kita baca. Paulus bersyukur kepada Allah. Terpujilah Allah Bapa dari. Jelas ya. Ini lembaga Alkitab sendiri menuliskan dalam versi BIMK, bahasa Indonesia masa kini. Terpujilah Allah Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jelas ya. Ke sebelah kanan, versi Toba, bahasa Batak. 2 Korintus 1 ayat 3. Pinuji madebata ama ni Tuhan ta Yesus Kristus. Nah, ada kata ni di situ ya, yang saya garis merah itu ya. Kemudian yang di bawah sebelah kiri, bahasa Jawa ya. 2 Korintus 1 ayat 3. Pinujio Gusti Allah kang ramane Gusti kita Yesus Kristus. Jelas, jadi Allah dan Bapaknya Tuhan kita atau Gusti kita Yesus Kristus. Jadi Allah yang diberitakan oleh Paulus itu bukan Yesus Kristus adalah Allah Bapa, bukan. Tapi Allahnya Yesus Kristus ya. Kemudian yang sebelah kanan paling bawah ya, saya beri lingkaran orange ya, warna oranye itu TB ya, terjemahan baru. Perhatiin baik-baik. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini ayat ini yang digagal pahami oleh Mikana, Pendeta Henritan, Bang Samuel Sihaan, dan kawan-kawan Wanes ya. Dari kelompok Wanes ini memahami ayat ini dengan sangat gagal paham. Mengapa mereka gagal paham? Tadi di awal sudah saya jelaskan ya. Karena ketika mereka membaca ayat ini ya, 2 Korintus 1 yang versi TB, terjemahan baru ini ya. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Disangkanya Allah Bapa itu namanya Tuhan kita Yesus Kristus. Padahal bukan ya. Dari mana kita tahu? Kita bisa bandingkan dalam versi baik bahasa Yunani, teks aslinya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia masa kini, kemudian dalam bahasa Batak maupun dalam bahasa Jawa dan bahasa-bahasa yang lain. Dalam bahasa Jawa jelas ada kata ne, artinya nya. Dalam bahasa Batak ada kata ni, artinya nya atau dari ya. Dalam bahasa Inggris ada kata of. Dalam bahasa Yunani atau Greka ada kata to ya. Jadi jelas ya. Terpujilah Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu maksudnya ya. Jadi semoga Mbak Mikana dan teman-temannya yang selama ini gagal paham, mulai sekarang harus metanoia. Meta itu berubah. Pikiran itu noia. Ya. Metanoia, berubah pikiran. Bahasa Inggrisnya repent. Bahasa Indonesianya bertobat. Oke ya teman-teman, jelas ya. Jadi very clear ya. Ayat-ayat yang dipakai oleh teman-teman Wanes untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Allah Bapa ternyata hanyalah kegagalpahaman saja. Oke sobat-sobat, sekian dulu pada video kali ini. Jika ada mungkin kenalan Anda yang memiliki paham Wanes yang masih sering gagal memahami teks-teks Efesus 1 ayat 3, Efesus 1 ayat 17, Kolose 1 ayat 3, 1 Petrus 1 ayat 3, 2 Korintus 1 ayat 3, seperti kegagalpahamannya Mbak Mikana, kegagalpahamannya Om Pendeta Henritan, dan juga Om Samuel Sihaan dan teman-temannya. Silahkan bagikan video ini supaya mereka juga teredukasi dan mendapat pencerahan ya. Supaya tidak gagal paham terus-menerus. Gagal paham dipelihara, bahkan diajarkan. Maka bisa menjadi ajaran yang menyesatkan. Oke? Ya, teman-teman sudah lihat ya. Jadi ya seperti itulah kawan-kawan, mau gimana lagi. Itulah fakta yang terjadi. Terus bagi teman-teman yang ngefans sama Mikana ya, bagi teman-teman Kristen yang ngefans sama Mikana, Anda harus tahu nih, coraknya Mikana itu apa. Coba Anda tanya sama dia. Yang mati di salib itu siapa? Terus tentang Trinitas itu seperti apa? Terus saat ya Yesus dibaptis itu menurut pemahaman dia seperti apa? Maka Anda akan tahu coraknya si Mikana itu seperti apa.
Karena coraknya Mikana itu sebenarnya Sabellianisme, oneness. Ya, kalau orang-orang mau jujur, ya dia oneness. Itu kalau ketemu sama polisi-polisi Trinitas, itu habis itu. Mikana itu pasti akan dihajar ya. Jadi memang dia itu coraknya oneness. Ya, jadi kalau kalian tanya, kenapa bisa tahu Bang Jul? Ya kita tahu karena kita udah sering diskusi sama orang Kristen, jadi kita bisa bedakan gitu ya. Sama kayak teman-teman gitu. Kalau kalian istilahnya lihat bule gitu, kalian berpikir semua bule sama, tapi kalau kalian sudah ngerti, kalian akan lihat, oh kalian bisa membedakan antara orang Jerman, mana orang Inggris, ya mana dengan orang yang lain gitu. Sama kayak orang eh, Eropa, Amerika, kalau lihat orang Asia Tenggara gitu, dia lihat orang Malaysia, orang Indonesia semua sama, ya atau nggak lihat orang Indonesia lah, dilihatnya sama. Tapi kalau kita yang sudah di dalam, kita yang sudah sering melihat, kita bisa membedakan kan, mana yang orang Batak, mana yang Jawa gitu kan. Lihat dari mukanya saja kita udah tahu, oh ini muka-muka Jawa, oh ini muka-muka Batak, oh ini muka-muka orang Sunda gitu kan, beda. Jadi ya sekali lagi, ya itulah yang terjadi, di mana mereka ini saling berebutan lagi ya. Akan dibilang sama Bang Fransonal, ini parah goblok ini ya, ini parah goblok sekali ini. Dan kita juga sedang ini ya, sudah deal sih sebenarnya sama Bang Fransonal, kita akan buat satu kelas pengajaran lagi, sama seperti yang kita lakukan 2 tahun lalu ya, tanpa terasa sudah 2 tahun, kita akan buka kelas lagi tentang pengajaran dari Bang Fransonal mengenai apa itu Unitarian, dan kenapa Unitarian itu dianggap lebih benar dibandingkan dengan Oneness, Trinitas, Triteos, atau apapun lah yang lain-lain ya. Jadi kenapa Bang Fransonal meyakini bahwa Unitarian itulah ajaran yang paling sesuai dengan ajarannya Yesus. Oke, nanti kita buat di HMC saja, atau mungkin di channel lain ya. Mungkin di kisah HMC lah, jangan di HMC, di kisah HMC kita akan buat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak video ini. Jadi anggaplah ini sebuah hiburan, nggak ada yang perlu kita terlalu risaukan ya, itu urusan internal mereka. Beda dengan di Islam ya. Kalau di Islam kita kan sudah clear ya, sangat jelas bahwa konsep ketuhanan kita sangat clear bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, sedangkan yang lain adalah utusannya ya, para nabi, para rasul adalah utusannya, dan nabi penutup adalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Selesai ya. Setelah itu tidak ada lagi nabi-nabi berikutnya, tidak ada lagi kitab-kitab suci berikutnya ya. Udah clear. Oke, mungkin itu saja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, dan terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah selalu menyupport channel ini dan termasuk sudah membantu ya perjuangan channel ini dengan cara berdonasi ya, bersedekah untuk kemajuan tim kami ya, agar bisa terus memberitakan dan juga membuat konten-konten. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.